Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang mengenal Asmaul Husna. Pada malam Rabu kemarin kita membahas tentang adab-adab bagi penuntut ilmu, dan masih pada membicarakan nama Allah Al-Fattah. Nah, pada pertemuan kita malam Rabu ini adalah yaitu untuk melengkapi pembahasan membuka pintu ilmu ini, maka di sini akan diterangkan juga tentang bagaimana agar dibukakan pintu ma'rifah, pintu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pintu ma'rifat. Barang siapa yang hendak dibukakan pintu ma'rifat, maka hendaklah ia mengikuti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu jalan bagi orang yang hendak ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia mengikuti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifat kepada Allah itu maksudnya telah sampai daripada kita itu mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mengenal fisik, bukan mengenal wujud yang dimaksud, tapi mengenal akan sifat Allah, kekuasaan Allah, ya. Nah, begitu. Jadi kalau ingin sampai kepada mengenal Allah atau ma'rifat kepada Allah, maka hendaknya kita itu mengikuti daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah kita ikuti, maka itu adalah jalan kalau kita ingin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kalau tidak melewati daripada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jalan dewe untuk ma'rifat kepada Allah tanpa mengikuti anjuran atau tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, ya. Ma'rifat adalah tujuan hidup bagi orang yang berakal. Yang paling mereka inginkan di dunia hanya satu, yaitu ma'rifat atau kenal kepada Allah. Tidak ada lagi tujuan orang yang berakal itu. Orang yang berakal itu artinya orang yang tahu hakikat kehidupan kita yang sebenarnya. Itu orang berakal, ya. Jadi kalau orang yang tidak tahu tujuan hidup yang sebenarnya, berarti dia tidak terkategorikan kepada orang yang berakal menurut kitab yang kita jelaskan ini. Jadi kalau orang yang berakal itu tentunya dia menghendaki daripada kehidupan yang sebenar-benarnya, menghendaki kesejahteraan, kebahagiaan hidup yang sebenar-benarnya, yaitu bisa mencapai ma'rifat atau mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kenal dengan Allah itu enak,
kata orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang berakal tadi. Nah, modal untuk mendapatkan ma'rifat yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bisa ma'rifat itu harus kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu nurun yaqdhifuhu Allahu ala qalbi abdi man ahabba. Kata Rasulullah SAW, ilmu atau ma'rifat adalah nur, adalah cahaya, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam hati hamba yang dia cintai. Dengan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang bisa ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'rifat itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah cara memberinya? Kata Rasulullah SAW, yaitu dengan nur, dengan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan ke dalam hati kita, ya, hamba yang dia cintai. Jadi terserah Allah lah, ya. Kalau Allah sudah cinta kepada hamba itu, maka dikasih Allah nur di dalam hati hamba itu, kemudian nanti dia akan mendapatkan ma'rifah atau mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'rifah adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana supaya bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar limpahan rahmat berupa ma'rifat itu bisa kita dapatkan? Maka firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, yaitu bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, dalam surah Ali Imran ayat 31. Katakanlah, kata Allah, maksudnya katakanlah wahai Muhammad. Allah nyuruh, katakanlah wahai Muhammad. Disuruh Nabi Muhammad mengatakan, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka caranya adalah ikuti aku. Kata Rasulullah, ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kalian. Nah itu. Jadi kalau untuk mendapatkan cintanya Allah, kalau kita jelaskan dari awal tadi, ya, yang kalau ingin mendapatkan ma'rifat kepada Allah, pertama tujuan orang yang berakal itu adalah ingin mendapatkan ma'rifat atau mengenal kepada Allah. Itu tujuan utama bagi orang yang berakal. Nah, untuk mendapatkan ma'rifat kepada Allah, maka kita hendaklah menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah dengan mengikuti baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ayat tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar ingin mencintai Allah, maka caranya adalah ikutilah aku, ikutilah Rasulullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Nah, jadi kuncinya yaitu adalah mengikuti Rasulullah SAW. Apabila Allah Subhanahu wa taala cinta, maka Allah Subhanahu wa taala akan melanturkan nur ma'rifat. Jadi ilmu ma'rifat itu tidak ada, yang ada hanya amal ma'rifat. Yang ada hanya ilmu supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mempelajari ilmu-ilmu cara hidup supaya dicintai oleh Allah. Apabila sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tunggu cahaya yang Allah akan berikan. Kita tuh tidak bisa diapa, karena ini rasa. Cinta itu dikasih Allah rasa.
Makanya tidak ada namanya ilmu ma'rifat, yang ada amal ma'rifat, yang ada cuma amal, yang ada ilmu supaya bisa dicintai Allah. Gimana caranya? Ada ilmunya. Tapi kalau ilmu ma'rifat tidak ada. Karena ma'rifat ini berkenaan dengan rasa, nur, cahaya yang dikasihkan oleh Allah. Allah hujamkan di dalam hati kita sehingga kita mendapatkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita tergiur dan tergoda dengan ilmu-ilmu ma'rifat yang sering kita dengar di kampung-kampung. Ada mungkin orang bilang katanya ilmu ma'rifat, jangan tergiur. Itu kata pesan daripada Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakhit ini mengatakan, seperti pengajian-pengajian atau pelajaran ilmu ma'rifat, karena orang yang mengajarkan ilmu ma'rifat itu gurunya tidak ma'rifat. Nah, orang ma'rifat tidak mau mengajarkan ilmu ma'rifat, tetapi orang ma'rifat hanya memberi contoh akhlak arif atau perilaku orang yang ma'rifat dengan Allah. Jadi kalau orang ma'rifat, ya dia tidak mau apa istilahnya tuh, apa istilahnya mengatakan, oh, kalau ma'rifat tuh begini begitu begini begitu dan begini begitu itu. Tidak ada seperti itu ya. Nah, jadi ilmu ma'rifat itu tidak ada pengajian ilmu ma'rifat, tidak ada inti kesimpulannya ya. Ma'rifat adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pengajian-pengajian hari ini kita belajar ilmu ma'rifat, nah itu tidak usah diikuti gitu ya. Itu maksudnya. Jadi kalau orang-orang yang betul-betul sudah sampai ma'rifat kepada Allah, mereka hanya akan memberikan contoh saja bagaimana akhlak seorang yang telah mencapai kepada derajat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pengajian yang membicarakan ilmu ma'rifat, itu adalah tipu daya yang harus kita hindari. Jadi jangan tertipu ya. Jangan sekali-kali tergiur oleh pembicaraan orang yang mengajarkan ilmu ma'rifat. Walau dia indah macam mana kata-katanya ya, jangan tergiur karena tidak ada. Jadi barang siapa yang hendak bahwa dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ma'rifat, maka hendaklah ia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuncinya tidak usah apa? Sudah diterangkan jelas. Kalau ingin mendapatkan ma'rifat kepada Allah, maka hendaknya kita mengikuti jejak langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sholihin menyimpulkan ada 4 macam yang harus kita usahakan agar membukakan bagi kita pintu makrifat. Nah, ini ada caranya supaya kita mendapatkan pintu makrifat itu. Yaitu yang 4 macam itu adalah kesimpulan dari ittiba'i bir Rasul, yaitu mengikuti daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan dari ittiba yang 4 macam itu yaitu yang pertama ilmu. Nah, kalau orang mau mendapatkan ma'rifat itu yang pertama dia harus ada ilmu. Harus ada ilmu. Tidak bisa, tidak ada belajar, tidak ada dapat ilmu, tidak bisa. Ya, mendapatkan itu tadi. Yang kedua zuhud. Zuhud itu ya apa namanya? Zuhud itu dia tidak begitu mengabaikan dunia, tapi dia tetaplah menggunakan dunia, tapi bukan dunia tujuan utamanya. Itu orang zuhud. Yang ketiga tawakal. Tawakal kepada Allah. Kemudian tawakal ini adalah apa istilahnya? Dia sangat apa namanya? Sangat bergantung dan kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dia yakin. Yakin. Jadi pertama kalau ingin mencapai itu ilmu, zuhud, tawakal, yakin. Itu harus ada. Kalau tidak ada yang 4 ini, maka wallahu alam bisa mencapai kepada ma'rifat tadi. Nah, jadi penjelasannya yang pertama ilmu. Apa itu ilmu?
Nah, itu nanti insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Nanti dijelaskan apa itu ilmu, apa itu zuhud, ya, apa itu tawakal, apa itu yakin. Itu dijelaskan nanti panjang lebar insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan